automatic. Halo, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik. Setelah sekian lama purnama, akhirnya bisa upload lagi. Semoga nggak ada yang lupa ya dengan channel ini. Kenapa dan mengapa tidak pernah upload alur cerita hampir 3 bulan lamanya? Karena ya memang nggak kenapa-napa. Mulai sekarang mencoba buat aktif lagi. Teman-teman minta dukungannya cukup dengan ditonton, respon, komen, dan subscribe. Biar channel ini berkembang dan nggak malas-malasan lagi miminnya. Baiklah, daripada berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur cerita film yang berfokus kepada seorang ibu dan anaknya yang mendapatkan gangguan dari monster penunggu sebuah telaga ketika mereka pindah ke rumah baru. Film ini, apabila dilihat dari awal cerita, tampaknya berlatar belakang pada tahun 1960-an. Hal itu dapat dilihat dari tempat, pakaian dari pemerannya, juga kendaraan yang dimiliki. Bercerita tentang seorang wanita bernama Laura yang memiliki permasalahan dalam rumah tangganya. Meskipun tidak diceritakan secara jelas apa yang terjadi, tetapi secara garis besar, Laura meninggalkan suaminya karena ada kejadian di masa lalu. Ia juga terlihat begitu trauma akan sikap dari sang suami, sehingga Laura sulit untuk memaafkan dan memutuskan untuk melarikan diri dengan membawa anak laki-lakinya yang bernama Cody berusia 7 tahun. Laura pindah ke tempat baru. Ia menyewa sebuah rumah di daerah California, tepatnya di daerah terpencil dekat dengan sebuah telaga. Ketika tiba di rumah baru mereka, Laura dan Cody disambut oleh pemilik asli rumah tersebut bernama Tuan Langtry beserta istrinya yang memberikan kunci rumah kepada Laura. Namun, istri dari Tuan Langtry memandang aneh ke arah Laura. Lalu mereka segera pergi meninggalkan Laura dan Cody. Tidak ambil pusing akan sikap dari Nyonya Langtry, Laura mengajak Cody masuk ke dalam rumah untuk melihat keadaan di dalam rumah baru mereka. Laura begitu menyukai rumah tersebut dan mengajak Cody melihat kamar tidurnya di lantai atas yang mengarah langsung ke telaga. Tapi sepertinya Cody kurang menyukai rumah baru mereka. Keesokan harinya, Laura sedang membersihkan dapur dan meminta Cody untuk bermain di luar. Cody pun bermain di luar, di mana saat itu ia bermain terlalu jauh, membuat Laura khawatir lalu mencari Cody yang tak terlihat di luar rumah mereka. Cody menuju ke telaga sambil memandang telaga itu, dan sekilas ia melihat sebuah penampakan yang muncul dari dalam telaga tersebut. Ketika Cody akan berbalik pulang, ia kaget akan kemunculan Laura. Laura meminta Cody agar tidak bermain ke telaga tersebut. Pada malam harinya, Laura sedang asik membaca sebuah majalah di depan televisi yang sengaja dibiarkan menyala. Kemudian, Laura mendengar suara telepon rumahnya berdering. Laura segera menuju telepon tersebut lalu menutupnya, seakan-akan ia tidak ingin terganggu oleh siapapun. Laura melanjutkan menonton acara TV malam itu. Ia sempat tertidur. Saat itulah ada sesuatu yang muncul di kamar Cody tanpa Laura sadari. Bersamaan dengan itu, Laura bermimpi buruk. Ia juga memimpikan sesosok wanita yang ada di sebuah bingkai foto yang sebelumnya ia bawa. Wanita itu berkata agar Laura jangan takut. Kemudian, Laura terbangun mendengar teriakan Cody. Ia segera berlari menuju kamar Cody. Cody sangat ketakutan. Ia mengatakan bahwa ada monster di luar jendela kamarnya kepada Laura. Cody meminta Laura untuk memeriksanya, tetapi Laura tidak melihat monster yang dikatakan Cody. Laura mencoba membuat Cody tenang. Ia mengatakan kemungkinan Cody hanya bermimpi buruk sama seperti dirinya. Pagi hari, Laura menyiapkan bekal untuk Cody karena hari itu adalah kali pertama Cody akan bersekolah di tempat yang baru. Laura meyakinkan Cody bahwa semuanya akan baik-baik saja dan Cody akan menyukai sekolahnya juga memiliki banyak teman. Selanjutnya, Laura menuju tempat kerja barunya. Ia berkenalan dengan salah satu teman kantor bernama Jane yang merasa bingung dan menanyakan tentang pakaian yang digunakan Laura. Selanjutnya, Laura menjemput Cody ke sekolah.
Cody tampak murung sepulang sekolah. Saat makan malam, Laura menyadari bahwa Cody masih harus beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya yang baru. Laura mencoba sekali lagi meyakinkan Cody bahwa semua orang pasti mengalami hal yang sama seperti dirinya. Seiring berjalannya waktu, semua akan baik-baik saja, ungkap Laura kepada Cody. Setelah menidurkan Cody, Laura beristirahat sejenak dengan menonton acara TV. Pada saat itu, kembali suara telepon rumah berdering. Kali ini Laura mengangkatnya dan terkejut mengetahui jika yang menghubungi dirinya adalah Scott, sang suami. Segera Laura menutup telepon tersebut. Bersamaan dengan itu, secara tiba-tiba TV rumahnya mati seketika dan tidak bisa menyala kembali. Laura juga menemukan sebuah robekan yang muncul tiba-tiba di sofa duduknya. Di sisi yang berbeda, Cody kembali merasakan kehadiran sosok monster dari dalam telaga. Sesuai dengan perasaan Cody, monster itu menghampirinya, membuat Cody sangat ketakutan dan berteriak memanggil Laura. Laura dengan cepat menghampiri kamar Cody. Cody mencoba menjelaskan kepada Laura tentang monster yang selalu mengganggunya. Akan tetapi Laura tetap tidak percaya. Keesokan hari, Laura mendatangi kediaman Tuan Langtry untuk memberitahukan tentang kondisi TV-nya yang mati, juga wastafel dapur yang bocor dan meminta Tuan Langtry dapat memperbaikinya. Menjelang malam, Cody mendengar suara wanita yang memanggilnya dari arah telaga. Kemudian keluarlah monster dari dalam telaga. Cody yang melihat penampakan monster tersebut terkejut serta ketakutan dan bersembunyi di dalam selimut. Monster itu menghampiri Cody mencoba memeluknya. Sontak saja Cody berteriak ketakutan, mencoba melepaskan diri dari sang monster, dan sewaktu selimut pelindungnya terbuka, Cody terdiam melihat sosok monster tersebut. Sementara Laura merasakan ada sesuatu yang aneh. Ia pun keluar rumah untuk memeriksa. Tanpa ia sadari bahwa monster telaga itu menuju kamar Cody melalui jendela kamarnya. Bersamaan dengan itu, Laura yang mendengar teriakan Cody mencoba masuk kembali ke dalam rumah. Tetapi pintu rumah terkunci dengan sendiri, membuat Laura kesulitan untuk masuk. Laura mengambil skop dan memecahkan kaca pintu, lalu segera membuka pintu rumah. Selanjutnya, ia berlari menuju kamar Cody dan mendapatkan Cody dalam kondisi berdiri di depan pintu kamarnya sambil berkata bahwa dia ingin pulang. Hari berikutnya, Laura kembali ke kediaman Tuan Langtry untuk melaporkan apa yang terjadi semalam, berharap Tuan Langtry mau memeriksanya. Tetapi Tuan Langtry justru mengatakan mungkin saja yang dilihat Cody hanyalah seekor rakun. Meskipun Laura mencoba menjelaskan bahwa itu bukanlah rakun, karena Cody melihat sesuatu yang muncul dari dalam telaga. Sayangnya, Tuan Langtry tetap beranggapan bahwa yang dilihat Cody adalah rakun. Tidak mau memperpanjang perdebatan, Laura pun pergi. Kemudian Laura menjemput Cody ke sekolah. Saat dijemput, Cody memasang wajah yang murung. Merasa bersalah terhadap Cody karena tidak percaya atas ucapan Cody, Laura mengajak Cody ke taman. Ia lalu menyuruh Cody untuk bermain dengan salah satu anak laki-laki di sana. Awalnya Cody menolak, karena pasti anak itu tidak akan mau bermain dengannya. Tetapi Laura tetap memaksa, dan Cody pun menghampiri anak laki-laki tersebut. Namun, sesuai dengan ucapan Cody, anak itu mengabaikannya. Cody pun mengajak Laura untuk kembali pulang. Setibanya di rumah, Cody meminta agar mereka segera pulang, karena dia merasa tidak nyaman serta bahagia di tempat baru. Sayangnya, Laura tetap bertahan di rumah itu. Ia tidak akan kembali pulang hanya untuk bertemu lagi dengan Scott. Sementara Cody berkata sebaliknya, jika dia telah memaafkan sang ayah. Namun tidak dengan Laura dan meminta agar Cody bisa mencoba menerima keadaan mereka sekarang sementara waktu. Kemudian Laura melihat sebuah gambar yang sedang Cody buat. Laura bertanya siapa yang Cody gambar di antara gambar mereka. Cody pun menjawab bahwa itu adalah seorang wanita cantik yang sebelumnya ia kira sebagai monster dari dalam telaga. Cody berkata bahwa wanita itu mengajak Cody berbicara dan sekarang ia baru mengerti. Cody mengajak Laura ke telaga agar Laura dapat bertemu juga berbicara dengan wanita itu. Jika tidak, maka wanita itu yang akan mendatangi Laura. Singkat waktu,
Ketika Laura sedang menjahit robekan yang ada di sofa, lampu rumah mereka mulai mengalami gangguan. Dari arah belakang, Laura merasakan ada sesuatu dan itu adalah monster telaga. Laura kaget lalu terjatuh masuk ke dalam air yang dalam. Laura mencoba kembali ke atas dan merasa kebingungan apa yang terjadi. Laura juga melihat Cody duduk di tangga sambil memandangnya. Keesokan pagi, Laura menghampiri kamar Cody. Saat itu Cody sedang menggambar wanita cantik lagi. Laura yang tidak menyukainya mengambil gambar Cody, membuat Cody kesal kepadanya dan secara tiba-tiba Laura pun terpental ke dinding. Laura cukup kaget atas apa yang terjadi, atas apa yang diperbuat Cody. Namun dia berusaha menahan diri dan mengatakan bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Cody. Mereka akan mengadakan pesta di rumah. Laura meminta Cody mengundang teman satu kelasnya untuk merayakan pesta ulang tahunnya. Pada malam hari, sewaktu Laura sedang melihat-lihat kartu undangan ulang tahun Cody, ia mendadak kebingungan karena majalah yang ada di meja tiba-tiba berubah menjadi majalah usang dan kembali lagi seperti sedia kala. Setelah itu, Laura memastikan supaya Cody membagikan kartu undangannya kepada seluruh teman kelas. Cody ingin mengundang wanita cantik itu, ujarnya kepada Laura, karena wanita itu adalah satu-satunya teman baik Cody. Menurut Cody, wanita itu akan mengantarkan Cody pulang. Cody juga berkata bahwa tidak akan ada yang datang ke pestanya. Laura yang mendengar perkataan Cody menjawab bahwa ini adalah rumah Cody. Laura pun meyakinkan Cody jika besok acara ulang tahun Cody akan meriah, tidak seperti yang Cody pikirkan, ujar Laura. Dan tiba-tiba suasana mulai berubah menyeramkan. Laura menyuruh Cody ke kamar. Ternyata wanita itu muncul mendatangi Laura. Merasa khawatir, Laura segera ke atas mencari Cody. Tetapi wanita itu justru telah berada di samping Laura. Laura yang ketakutan menusuk wanita itu, tapi justru Laura yang terjatuh dari tangga. Cody mencoba membuat ibunya tenang. Laura lalu mengajak Cody pergi dari sana. Namun entah mengapa, mobil mereka tiba-tiba tidak bisa menyala. Karena itu akhirnya mereka memutuskan untuk tidur di dalam mobil. Keesokan paginya, kejadian semalam seolah-olah terlupakan. Ia memutuskan ke rumah Tuan Langtry dan bertemu dengan istrinya. Laura lalu menceritakan kejadian semalam dan menanyakan apakah ada yang salah dengan rumah itu. Nyonya Langtry tidak terima dan percaya terhadap Laura. Ia mengatakan bahwa sejak Laura memutuskan pindah ke rumah itu, seharusnya Laura sudah memahaminya. Nyonya Langtry menuduh Laura menggunakan obat-obatan terlarang dan mengancam akan melaporkan Laura jika membuat cerita palsu, juga akan mengadukan kepada pihak berwajib agar Cody diambil dari dirinya. Singkat waktu, tak ambil pusing akan ucapan Nyonya Langtry, Laura menghiasi rumah mereka untuk acara ulang tahun Cody. Mereka berdua tampak bahagia. Sayangnya, setelah sekian lama menunggu dan waktu sudah semakin larut, tamu-tamu yang dinantikan tidak kunjung datang sesuai dengan ucapan Cody. Dan pada pagi harinya, tak sengaja tas sekolah Cody terjatuh. Laura menemukan tumpukan kartu undangan ulang tahun yang tidak pernah dibagikan oleh Cody kepada teman-temannya. Alasan itulah kenapa teman-temannya tidak datang ke pesta ulang tahun Cody. Laura pun sontak sangat marah kepada Cody. Terjadilah perdebatan antara Cody dengan Laura, yang mana menyebabkan Cody merasa kesakitan secara tiba-tiba, membuat Laura panik. Cody, what? What is wrong with you, Cody? Kemudian Laura mengantarkan Cody ke sekolah setelah keadaan Cody membaik. Ia juga pergi bekerja seperti biasanya. Setelah pekerjaan selesai, Laura melanjutkan menjemput Cody sekolah. Saat akan pulang, Laura melihat beberapa anak memandang ke arahnya dan tampak mengadukan sesuatu kepada guru mereka. Laura bertanya kepada Cody, apakah dia mengganggu teman-temannya?
Cody pun menjawab bahwa dia tidak pernah mengganggu teman-temannya. Setiba di rumah, Laura mendapatkan Nyonya Langtry berada di dalam rumahnya. Laura yang terkejut serta heran menanyakan apa yang sedang dilakukan Nyonya Langtry di rumahnya dengan masuk tanpa izin. Laura menuduh Nyonya Langtry telah mengintai mereka. Mereka pun kembali bertengkar yang membuat Nyonya Langtry secara terang-terangan mengusir Laura. Ia memberikan waktu selama 30 hari kepada Laura untuk mengosongkan rumah tersebut. And if you love to know, is there something wants you out of this house? 30 days. Perkara keributan dengan Nyonya Langtry serta peristiwa-peristiwa yang menimpa dirinya juga Cody membuat Laura menghabiskan waktu dengan mengkonsumsi minuman beralkohol sebagai cara menenangkan diri dari semua masalah. Tiba-tiba, ia mendengar suara nyanyian Cody dari luar rumah. Laura melihat Cody menuju telaga. Laura pun segera mengejar Cody, di mana Cody dibawa masuk ke dalam telaga oleh wanita penunggu telaga. Laura mencoba menyelamatkan Cody dan menariknya kembali ke atas dari dalam telaga. Pada hari berikutnya, Laura berangkat kerja seperti biasa. Akan tetapi di kantor, Laura mendapatkan teguran dari atasan. Karena belakangan ini pekerjaan Laura tidak optimal. Laura menceritakan semua permasalahan yang sedang dia hadapi. Mengetahui itu, atasannya meminta agar Laura pergi berkonsultasi dengan seorang ahli terkait semua permasalahan yang sedang ia hadapi. Namun Laura tidak terima akan saran yang diberikan oleh atasannya. Laura justru mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Call it. I think you need help. I think you should keep everything completely under control. Singkat cerita, Laura menjemput Cody di sekolah. Tetapi dia tidak menemukan Cody berada di sekolah. Dengan kebingungan disertai kepanikan, Laura mencoba bertanya kepada anak-anak di sekolah tentang keberadaan Cody. Namun tidak satupun yang mengenal Cody. Do you know Cody Butler? Have you seen Cody Butler? No? Hey, do you know? Seorang petugas kepolisian yang melihat Laura menghampirinya. Laura segera memberitahukan bahwa dia tidak menemukan anaknya. Kemudian petugas itu membawa Laura ke kantor polisi. Di kantor polisi, Laura sempat diinterogasi oleh salah satu petugas. Petugas itu justru memberikan pernyataan yang membingungkan. Ia bertanya sebenarnya di manakah Cody berada kepada Laura. Tentu itu membuat Laura tambah kebingungan. Ia berpikir, mungkin saja Cody dibawa kabur oleh Scott. Namun dugaan Laura salah, ujar petugas wanita tersebut. Petugas itu memberitahukan kenyataannya bahwa ternyata Cody telah tiada. Cody mengalami kecelakaan di Arizona. Cody terjatuh dan tenggelam di sebuah telaga dan peristiwa itu terjadi 1 tahun yang lalu. Tentu, Laura mencoba menyangkalnya dengan berkata, memang betul tahun lalu Cody mengalami kecelakaan. Waktu itu kebetulan Laura sedang tidak berada di sana dan yang bersama Cody saat itu adalah Scott. Saat Laura pulang, ia merasakan sesuatu yang salah. Ia melihat sesuatu di dalam telaga dan memeriksanya, di mana Laura menemukan Cody tenggelam di dasar telaga. Dengan segera Laura menyeret Cody keluar dan menunggu bantuan datang menyelamatkan Cody sehingga Cody hidup kembali, ujar Laura. Setelah itu sesuatu terjadi. Laura menemukan sebuah ponsel berada di dalam tasnya. Kemudian semuanya berubah. Jika selama ini Laura hidup pada masa depan, bukan di tahun 1960-an. Tentu kejadian itu membuat Laura semakin bingung dengan apa yang dia hadapi. Laura kembali pulang ke rumah dan menemukan kondisi rumah yang usang berantakan. Itulah mengapa dia sempat melihat perubahan-perubahan secara sekilas tentang keadaan rumahnya, seperti majalah usang. Semua yang dilihat Laura hanyalah halusinasi, bentuk dari penyangkalan akan kematian Cody. Selama ini ia beranggapan bahwa ia hidup di era tahun 1960-an. Tak lama, Laura mendengar suara nyanyian Cody. Laura mencoba mencari Cody dan menemukan Cody terduduk di meja makan. Cody mengatakan bahwa sudah saatnya dia pulang. Cody meminta agar Laura mengikhlaskannya serta melepaskannya. Awalnya Laura menolak dan itu membuat Cody meninggalkan Laura. Namun Laura mencoba menahannya. Akan tetapi terjadilah sesuatu pada Cody ketika tanpa sengaja Laura mendorong Cody. Cody membuat Laura terpental dan membuat barang-barang di dalam rumah hancur berantakan. Laura juga tiba-tiba tenggelam di dasar telaga. Kedua kakinya diseret oleh wanita penunggu telaga. Laura berusaha melepaskan diri dan kembali ke keadaan semula. Pada akhirnya, Laura harus melepaskan Cody yang akan pergi bersama wanita telaga tersebut. You wanna stay here with me?
provinsi. Dengan sangat berat hati, Laura mengantarkan Cody ke telaga. Ia bertemu langsung dengan wanita itu yang ternyata adalah neneknya sendiri dengan wujud masih muda yang telah tiada. Sang nenek membawa Cody kembali masuk ke dalam telaga lalu meninggalkan Laura. Setelah peristiwa itu, Laura kembali menerima keadaan dirinya yang hidup di masa depan. Ia memutuskan kembali pulang ke rumahnya yang dulu mengendarai mobil tua milik neneknya. Kemudian cerita pun berakhir dengan ketegaran dari seorang ibu. Jadi semua terjawab mengapa di awal Nyonya Lentri memandang aneh ke arah Laura. Begitu juga salah satu teman kantornya yang menanyakan dari mana Laura mendapatkan baju yang Laura gunakan. Hal itu semua karena mereka merasa aneh dengan kondisi Laura, di mana sebenarnya Laura hidup di zaman sekarang, tetapi justru mengira bahwa ia berada di era tahun 1960-an. Kenapa bisa terjadi? Karena itu merupakan penyangkalan Laura atas kematian Cody serta merasa bersalah. Juga didasari sebab Laura begitu dekat dengan neneknya semasa hidup. Ia menggambarkan sosok sang nenek adalah pelindungnya jika sang nenek masih hidup. Mungkin sekian dulu penjelasannya. Sampai ketemu di video alur cerita yang lain.